Terima kasih Bu Elva. Selanjutnya Pak Alifuddin, ya, dan standby Pak Muhammad Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 9 ya. Bapak Beni, Ketua BPMI, Pak Gupron, BPJS, Pak Tenaga Kerja ya, DJSN. Apeksi ada Pak Apeksi? Dari asosiasi? Tidak hadir Pak. Oh, tidak hadir. Jadi memang perlu kita gunakan masalah regulasi sebab memang harapan peserta itu kalau membayar harapannya bisa menikmati ya Pak Beni ya. Itu harapannya gitu. Walaupun memang kita paham ini adalah gotong royong ya Pak. Jadi mungkin saya penekanan kami regulasi-regulasi yang belum selesai, marilah kita selesaikan gitu. Kami yakin tidak maksud BPJS kesehatan seperti itu Pak ya. Dan tenaga kerja, jadi hal-hal yang belum tuntas kita tuntaskanlah di level ini. Ya. Jadi kalau ada perkataan Pak Beni seperti itu ya wajar-wajar. Karena aspirasi dari bawah Pak ya. Karena kami pun merasakan juga ada yang masuk ke kami juga aspirasi dari PMI ya. Sehingga harapannya kalau dia sehat, kesehatan juga di luar negeri asuransi itu bisa dipakai. Dan kalau memang Jasindo solusinya harus kita bicarakan juga ya. Asuransi lainnya, ada yang konsorsium nah. Ya. Mungkin itu pimpinan, jadi intinya dari paparan yang ada itu perlu kita selesaikan regulasi sehingga PMI ini benar-benar tidak sengsara lah ya. Kasihan juga mereka meninggalkan keluarga ya Pak ya. Penuh dengan perjuangan ya. Jadi kami mohon untuk sama-sama kita duduk satu meja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Alifuddin. Selanjutnya Pak Muhammad Rizal dan standby Pak Darul Siska. Silakan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9, yang saya hormati Bapak-bapak dari BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas, kemudian dari BP2MI, dari BPJS Kesehatan. Ini memang menarik ini kalau kita lihat apa yang disampaikan dari masing-masing ini. Terlihat bahwa sinkronisasi dari tugas-tugas yang ada memang belum bisa berjalan dengan baik. Yang pertama misalnya banyak sekali masukan-masukan misalnya dari Dewan Pengawas, itu juga ada, saya lihat tadi sudah dijelaskan. Kemudian jumlah-jumlahnya juga mungkin misalnya kepesertaan program JHT jumlahnya masih sangat rendah. Nah ini karena informasi-informasi yang seperti ini kita perlu. Tadi sudah dijawab juga oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini kadang-kadang kalau pendapat-pendapat yang begini juga akan membingungkan kita semua Pak. Jadi kalau ada kebersamaan seperti ini mungkin kenapa misalnya rendahnya, tadi sudah dijelaskan misalnya rendahnya karena COVID. Nah itu kita bisa paham juga. Apakah rendahnya penurunan pembayaran misalnya, itu bisa kita pahami. Tetapi kalau misalnya tidak ada penjelasan juga rendahnya itu kenapa, nah ini akan membuat kita bertanya-tanya, kenapa, siapa yang salah ini? Nah ini kami mohon hal-hal yang seperti ini supaya ada sinkronisasi dari pihak-pihak BPJS dan BP2MI, kemudian Dewan Pengawas juga. Kemudian yang kedua, saya bertanya ini Pak, dari BP2MI ini menjelaskan misalnya jumlah pembayaran iuran cukup besar, tapi yang pencairan jaminan diklaim hanya 30 miliar. Ini kan
kita bertanya Pak, ini kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang BP2MI ikut membayar juga, menanggung pembayaran ini apa tidak? Atau memang ini diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan? Nah, kami ingin tahu kira-kira yang menanggung jumlah kekurangan itu siapa? Apakah BP2MI? Apa memang harus BPJS Tenaga Kerja? Kami perlu minta penjelasan, Pak. Karena kalau tidak, ini siapa yang membayarnya nanti? Apa memang ditanggung oleh BP2MI? Padahal kalau saya lihat tugas BP2MI hanya melakukan pengawasan, tidak melakukan pembayaran. Nah, ini mohon klarifikasi Pak, yang disampaikan tadi oleh BP2MI. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, ini setelah saya mendapatkan penjelasan tadi, memang termasuk jumlah yang dibayar, yang harus dibayar. Kemudian berapa, sebagaimana kita ketahui Pak, BP2MI sudah menyampaikan kepada kita, para imigran kita itu ada 9 juta. 4,5 juta itu menurut informasinya, itu yang informal, yang tidak bayar lah. Mungkin kalau yang membayar itu adalah yang formal, yang berarti 4,5 juta. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Apakah memang kita biarkan begitu saja, padahal ini pemasukan bagi negara yang unprocedural tadi. Nah, ini saya kira ini perlu kita untuk supaya ada pemasukan negara yang juga bagi mereka yang ada di negara lain yang informal itu bisa terjamin, ya, bisa dijaminkan oleh kita juga, dan bisa kita lakukan pembayaran kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kami mohon penjelasan juga Pak, apakah memang dibiarkan begitu saja yang informal terjadi kasus-kasus yang ada, apakah harus kita selesaikan mereka-mereka yang ada di sana? Nah, ini saya kira mohon penjelasan baik dari BP2MI maupun dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu sementara Pak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Rizal. Selanjutnya Pak Darul Siska dan standby Pak Nur Yasin. Pak Darul, silakan. Terima kasih Ketua. Ketua DJSN saya hormati Pak Anggoro dan segenap jajaran, Pak Gufron dan segenap jajaran, Pak Beni dan segenap jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk DJSN Pak, tadi disebut ada tim terpadu yang dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Kemanusiaan PMK ya Pak. Pertanyaan saya, apa sih kerjaannya mereka Pak? Karena begini, saya lihat DJSN ini hanya melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi SJSN. Justru yang muncul hari ini adalah Impres ini harus dirubah, PP harus dirubah. Sebetulnya kan itu kan mestinya dikaji oleh SJSN, dikaji oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional itu. Nah, tetapi justru yang muncul hari ini masalah-masalahnya yang saya lihat baik dari BP2MI, dari BPJS Kesehatan, justru belum ada ini, belum ada itu, regulasinya belum lengkap. Saya kira ini Dewan Jaminan Sosial Nasional ini harus menjelaskan kepada kami mengapa kok aturan-aturan ini masih simpang siur, masih kurang, masih belum lengkap. Apakah Dewan ini belum optimal bekerjanya Pak? Apakah itu tidak ada kewenangan? Yang ketiga adalah kalau ingin ada perubahan-perubahan Impres, perubahan PP, itu yang harus membuat draftnya siapa? Karena saya tadi membaca banyak sekali usulan perubahan-perubahan Impres, perubahan PP juga. Siapa yang harusnya bertanggung jawab menyusun draft? Karena bukan presiden pasti yang membuat draftnya kan?
pasti tingkat menteri atau badan yang membuat draftnya, kemudian baru dibawa ke presiden. Nah ini pertanyaannya kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional itu. Kemudian yang kedua, saya tidak ingin membahas teknis ya. Saya lihat ini lembaga-lembaga negara ini kok nggak paham kerjaannya. BP2MI bilang BPJS TK kok begini begitu. Kemudian juga mempersoalkan kok BPJS Kesehatan begini begitu. Kan mestinya sesama badan yang ada diatur di dalam undang-undang ini kan paham. Jadi tidak harus mengucapkan kalimat-kalimat menurut saya yang kayaknya nggak elok kita dengar gitu loh, karena ketidakpahaman masing-masing tugas badan. Oleh karena itu saya nggak tahu harus bersaran kepada siapa. Mestinya kan 3 lembaga ini, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BP2MI adalah rapat koordinasi sehingga tidak muncul hal-hal yang tidak enak kita dengar. Nah kalau boleh saya mengusulkan Pak Ketua, kita inventarisasi hari ini apa impres yang dibutuhkan, apa PP yang dibutuhkan, apa Capman yang dibutuhkan, kita catat baik-baik hari ini. Kita minta 2 bulan atau 3 bulan ke depan kita minta laporannya. Ini sudah apa belum dikerjakan? Karena ini kan semua tadi yang muncul kan mempersoalkan aturan-aturan. Umpamanya yang nggak enak didengar. Jumlah pembayaran iuran 348 miliar. Pencairannya cuma 8,63%, 30 miliar. Ini kan urusan klaim mengklaim kan pasti yang dibayar yang mengklaim. Kalau nggak diklaim kan nggak dibayar pasti. Bukannya soal, maaf saya tidak membela BPJS Tenaga Kerja. Tapi kalau mereka nggak klaim kan nggak dibayar Pak Anggoro, betul nggak? Jadi kalau dibayarnya 8,63%, hanya itu yang klaim. Except, kecuali kalau ada klaimnya 348 miliar, dibayarnya 30 miliar, kita marahin BPJS Tenaga Kerja di forum ini. Ngapain? Uangnya kok nggak dibayar orang klaim? Apa salahnya? Persyaratannya nggak lengkap kah? Atau mereka mengklaimnya dengan cara yang keliru sehingga tidak dibayar? Jadi menurut saya paham-paham begini kan mestinya tidak terjadi di dalam forum yang terhormat ini. Jadi saya bermohon, ini udah bukan kata-kata yang paling sopan nih Pak Ketua. Saya bermohon dengan amat sangat kepada 3 lembaga ini di bawah bimbingan atau dipimpin oleh DJSN, rapatlah mengkoordinasikan tugas BPJS TK dan BPJS Kesehatan untuk membantu BP2MI. Kalau enggak, ini kan semuanya pekerjaan eksekutif ini. Legislatif enggak ikut-ikut ini. Karena urusannya cuma urusan BPJS, TK BPJS Kesehatan untuk menangani BP2MI. Tapi kita perlu mendengar, karena ini adalah salah satu implementasi dari undang-undang. Nah ternyata undang-undang yang dibuat bersama oleh pemerintah dan DPR, eksekusinya di bawah masih berantakan. Mohon maaf masih berantakan. Mohon DJSN menyelesaikan agar silang sengketa penanganan penanganan pekerja migran dari segi kesehatan dan segi tenaga kerjaan, klaim mengklaim itu bisa diselesaikan secepatnya. Pak Ketua, 3 bulan ke depan kita minta laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darul Siska. Selanjutnya Pak Nur Yasin dan standby Pak Rahmat Handoyo. Pak Nur Yasin silakan. Terima kasih Ketua Pimpinan Rapat dan yang terhormat para tamu kami, nggak saya sebut satu-satu untuk menghemat waktu. Sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Darul itu persis sama. Cuman begini, saya pakai ilustrasi yang lain saja. Pertama, klaimnya Pak Beni nih, BPDN. Ya Pak Beni berpedoman pada angka-angka, faktanya memang seperti itu. Kok kecil banget kan gitu. Sementara Pak Anggoro menyebutkan prinsip-prinsip
di BPJS itu kegotong royongan, nirlaba dan keterbukaan. Tidak salah juga Pak. Tapi kenapa di sini Pak BP2MI bilang rasio pencairan klaim jaminan sosialnya hanya 8, sekian persen. Jadi bukan saya sedikit koreksi Pak, bukan yang ngeklaim menurut, nanti tolong dijelaskan lebih lanjut, yang dibayarkan hanya 8, sekian. Dari berapa itu Pak? Dari berapa klaim itu Pak Beni? Supaya lebih clear Pak. Karena ini masalahnya banyak sekali di bidang hukum, tapi semua di bawah kami Pak. Kami nggak punya kewenangan dalam merubah aturan-aturan ini. Tapi sebetulnya apa yang dipersoalkan oleh Pak Ben ini cukup jelas dan saran-sarannya cukup jelas juga. Walaupun baca bahasanya Pak Beni ya kira harus paham lah, Pak Beni kan aktivis ya, bahasanya memang bahasa aktivis seperti ini kan gitu. Tapi saya pikir cukup jelas, sehingga tinggal diimplementasikan nanti bagaimana melaksanakan apa yang disarankan oleh Pak Beni. Dan tadi juga disebutkan di JSN itu ada tim koordinasi yang mengawal ini. Ini tugasnya apa Pak? Kan ini kalau ditimpakan kesalahannya sebetulnya mohon maaf, di sini lebih paling banyak salahnya. Karena sebelum dibawa ke forum ini kan harusnya sudah diselesaikan oleh Bapak dan timnya ini. Tim koordinasi yang terdiri tadi banyak instansi-instansi yang punya kewenangan sesuai dengan instansi-instansi yang terlibat di dalam kaitannya jaminan sosial ini. Yang kedua tentang presentasinya Profesor ya tidak bisa apa-apain nih ngomong ini berdasarkan hukum semua. Saya hanya miris Pak, kemarin kami juga dari Uni Emirat Arab, di situ banyak pekerja yang fisiknya kayak kita, begitu ditanya orang Filipina. Setelah saya tanya ke dubes kita, orang Filipina di Uni Emirat Arab itu ada 2 juta, orang Indonesia hanya 200.000 Pak Beni. Bukan tidak ada tempat Pak, tapi memang banyak persoalan di kitanya, di penempatannya. Bukan tidak diterima juga, bahkan kita lebih favorit daripada yang dari Filipina. Hanya permasalahannya ada di kita. Dan begitu banyaknya kami setiap berkunjung, karena kunjungan Komisi 9 itu berkait dengan ketenaga kerjaan juga Pak, di banyak kunjungan. Terus kalau ya, maaf ini saya juga kaget juga ini, tadi pertanyaan ketua saya di awal. Terus siapa yang mengobati, berobat kemana kalau sakit? Kalau itu tidak di-cover oleh BPJS. Mohon Pak Beni nanti menyebutkan, memberi penjelasan. Benar-benar kami nggak paham Pak, berobat di luar negeri itu mahal banget, sangat mahal. Sehingga kalau mereka nanti sakit, dan untuk menjadi sakit itu sangat mungkin karena pekerjaan mereka berat, terus bagaimana mereka mengobatinya Pak? Gitu loh. Benar-benar saya nggak kebayang lah gimana sulitnya mereka, yang Pak Beni sering sebut pahlawan devisa, Pak Beni sebut juga kedua penghasil devisa terbesar, dan Pak Beni juga punya program mau membuat pelayanan yang VVIP. Di sana sangat miris Pak, kalau kita lihat, bahasanya Bapak saya pakai lah ya. Kalau kita lihat banyaknya tenaga kerja di luar negeri itu, yang tadi Pak Rizal menyebutkan 9 juta total dari yang legal maupun yang ilegal. Saya pikir itu saja Pak Ketua, karena sekali lagi saya ingin memberi, bukan negor Pak ya, menginginkan ke BPJS Kesehatan ya, tapi dia semua nggak ada haknya, nggak punya kewajiban dia di dalam konteks ini. Bagaimana kan gitu. Jadi sekali lagi itu saja pertanyaan saya, karena ini menurut saya presentasinya jelas semua. Persoalannya ada di produk hukum di bawah undang-undang yang memang harus disinkronkan. Apa enggak mungkin Pak Beni yang mungkin bagus kalau menelurkan ide-ide itu, ada omnibus law tingkat 2 lah gitu Pak. Omnibus law tapi di level di bawah undang-undang. Kalau enggak dibuat gitu, melihat roadnya ini Pak, kok kayaknya enggak selesai ini Pak.
sampai kapan juga. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Yasin. Selanjutnya Pak Rahmat Handoyo dan standby Ibu Neti. Silakan Pak Rahmat. Siap. Baik, terima kasih pimpinan. Hormat saya dan doa terbaik buat kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di virtual. Ibu bapak sebenarnya saya jengkel hari ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya gergetan lah gitu. Masalahnya kan tahu semua ini. Tapi saya bersyukur Pak Ketua, ini kita diskusi, saya udah kangen sama Pak Ketua DJSN ini. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan hari ini kita berdiskusi, itu bisa ada hasil yang sangat signifikan buat anak bangsa yang ada di luar negeri ya, PMI. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya muncul rapat ini kan ada jeritan, tangisan ya. Dari kita semua yang ada di sini barangkali melalui Pak Kepala Badan, mengharu biru kalau begitu. Juga teman-teman yang ada di sini juga ketika mendengar keluhan ya, terkait dengan ya soal kesehatan, soal cover yang diterima tidak signifikan. Tapi saya tidak masuk di sini. Saya justru satu kesimpulan saran saya seperti yang disampaikan oleh Pak Darul ya. Masalahnya udah tahu semua, rekomendasi semua ada di sini, semua ada nih dari DJSN. Saya kira nggak tahu apakah selama ini tangisan yang ada di PM itu sudah didengar oleh DJSN belum. Bapak tugasnya itu kan Dirijen, formulasi aturan, kebijakan, meneliti. Begitu ada isu, Bapak baru mengatakan seperti ini. Mungkin barangkali Bapak tersibuk dengan suatu isu-isu yang lain. Ya kita hormati, tidak apa-apa, kita maklum. Tetapi dengan isu ini, saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Ini masalah sudah ada, rekomendasi ada, aturannya rekomendasi untuk perubahan. Kita desak DJS BPJS Kerja di kesehatan ya beliau adalah prajurit kok. Mau didesak gimana pun kalau aturannya payung hukumnya tidak memungkinkan ya kita teriak-teriak nggak akan bisa. Nah kebetulan stakeholder ada di sini semua nih. Pelaksananya ada, Badan Tenaga Kerja, kemudian Kesehatan, yang kurang satu menteri. Gitu loh. Nah tentu kan akan apa yang disampaikan oleh kakanda saya Pak Darul ya, saya kira ini perlu kita rumuskan. Kita kasih waktu Pak Ketua, 2 bulan, 3 bulan mereka bertemu, berkumpul, mengidentifikasi masalahnya apa gitu loh. Urusannya kan judulnya ada perlindungan kepada pahlawan divisa yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala Badannya, dan kita semua mengakui itu nomor 2. Tapi ketika ada jeritan, kemudian ada ogah untuk yang kedua, tahun kedua nggak mau ngapain, ini kan masalah. Nah masalah itu harus kita carikan solusi. BP2M juga kan bisa apa-apa, bisanya hanya teriak-teriak itu. Kalau aturan, karena saya baca di sini ada rekomendasi sama semua, rekomendasi revisi Permen, rekomendasi Inpres. Ini fakta. Masalahnya ada dari masalah kes-kes yang ada di luar negeri terhadap menyangkut PMI kita. Ayo kita bareng berembuk di sini. Ya kita yang ada di sini nih diharapkan penuh oleh anak bangsa yang ada di luar negeri, gitu loh. Nah saya kira tentu silakan nanti ketika revisi itu pasti ada jalan tengah, ada jalan keluar. Ketika BP2M mengusulkan idealnya seperti ini, kemudian DJSN payungnya nanti seperti ini, apa yang harus, nggak usah jauh-jauh lah standar minimal perlindungan PM itu apa, gitu loh. Nggak usah mulu-mulu, daki-daki, syukur daki-daki implementasinya ya mudah-mudahan bisa. Kalau bahasa daki-daki itu yang ideal, yang paling mulia itu, tapi implementasinya kosong ya percuma. Saya hanya sederhana saja ya, karena jeritan teman-teman kita yang di luar negeri, standar minimal. Perlindungan minimal, hak minimal, coverage minimal gitu loh. Saya nggak mau masuk kasus yang disampaikan oleh BP2MI ya, bahwa nanti dulu ada konsorsium, ya tidak bisa apple to apple. Karena ini adalah disampaikan dalam rangka perintah undang-undang, perintah aturan gitu loh. Nah yang ideal standar minimal seperti apa? Kesimpulan saya Pak Ketua, demi dalam rangka memberikan perlindungan standar minimal dan ideal harapan kita bersama terhadap pahlawan devisa kita,
pekerja migran kita itu kita rekomendasikan agar hak-hak dasarnya terpenuhi, karena selama ini aturannya belum mengcover, belum memenuhi standar minimal itu. Saya kira kita minta teman-teman yang ada di sini untuk berembuk memformulasikan mana yang perlu dirubah untuk disampaikan kepada Presiden, perubahan Inpres. Mana yang perlu dirubah untuk peraturan Menteri Tenaga Kerja, silakan atur. Tentu mereka akan bertempur, silakan, tetapi pasti ada titik temu, ada jalan keluar. Ketika kita waktu 3 bulan, ketika BP2M meminta hal yang akan memberatkan oleh BPJS Tenaga Kerja, ya silakan nanti dicari jalan tengah. Semuanya demi kebaikan kok. BPJS juga akan demi perlindungan kesehatan perusahaan. Kalau perusahaan jebol juga akan masalah juga. Nah, saya kira itu pimpinan kita rekomendasikan untuk berembuk, berdiskusi, kemudian untuk melaporkan ke Komisi 9. Melaporkan isinya seperti apa, baru kita akan dorong bersama-sama untuk perubahan keputusan Inpres maupun perubahan keputusan Menteri Tenaga Kerja maupun Menteri Kesehatan. Begitu pimpinan, mudah-mudahan ini ada hikmah yang luar biasa dan bisa bermanfaat buat saudara kita yang ada di luar negeri, khususnya di PMI kita. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya Ibu Neti, ya, dan standby Pak Ade Rizky sebelum terakhir Pak Saleh Daulay. Bu Neti silakan. Ya, terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan segenap anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Kemudian para mitra di sini nampak hadir yang the most yang sangat ditunggu-tunggu ini. Kalau ada syair lagu sekian lama aku menunggu. Nah, ini hari ini kita baru bertemu dengan Ketua DJSN ini Bapak, ya. Bapak harus banyak bicara, ya. Kami punya 2 telinga, ingin banyak mendengar, Pak. Ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DJSN beserta seluruh jajaran, kemudian juga Kepala BP2MI, Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran dan juga Dirut BPJS Kesehatan juga beserta jajaran. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kita semua adalah pembelajar dewasa. Kita hadir ke ruangan ini semua membawa amanat dan kewenangan yang melekat pada diri kita masing-masing. Baik kami sebagai anggota DPR RI maupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga mendapatkan mandat, ya, mendapatkan tugas, ya, dari Presiden untuk menjalankan berbagai peran dan fungsinya. Oleh karena itu, saya meminta untuk secara elok menjalankan peran dan fungsi. Jadi jangan sampai ada silang pendapat yang tidak menggambarkan sikap kenegarawanan kita di ruangan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang pelindungan terhadap PMI, maka sebetulnya ini yang harus kita pecahkan, ya. Satu kata, solusi, ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara bagaimana kepesertaan, kemudian juga pelayanan, ya, fasilitas, ya, layanan di dalam negeri saja kita masih banyak sekali, ya, yang harus kita perbaiki. Apatah lagi kita bicara di luar negeri. Kalau ada peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, saya membayangkan kerumitan yang luar biasa. Ya, saya dan Pak Nur Yasin baru saja kembali dari Dubai dan ya mendapatkan cerita yang sama lah. Jadi artinya kalau kemudian undang-undang itu berlaku sama, ya, untuk seluruh warga negara, kita harus membuka kembali bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Itu nggak ada loh Pak, ya, bagi yang tinggal di dalam negeri, nggak ada itu, ya. Jadi bahasa undang-undangnya sama, berlaku umum untuk seluruh warga negara.
baik yang berdomisili di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, baik yang bekerja maupun yang lain-lain dengan alasan lain-lain seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat, maka saya ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Darul Siska tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah pernah belum melakukan kajian ya, mitigasi atas implementasi regulasi yang ada pada hari ini. Jadi artinya apakah kemudian ibu dan bapak sudah melihat sisi kerumitan atau kompleksitasnya atau kesulitannya ini dari aspek apa? Dari aspek regulasikah atau dari aspek implementasi begitu? Karena pastinya tindak lanjutnya berbeda ini, Pak Beni, Pak Anggoro, Pak Prof. Ali. Nah, ini yang pertama ya, menurut saya setelah yang tadi saya sebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan layanan yang sama, pelindungan yang sama, maka apakah sudah ada kajian ya kerumitan kesulitan ini apakah dari aspek regulasi atau implementasinya begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang PMI, maka sebetulnya kan kalau kita bicara tentang kerumitannya itu mulai dari mendaftarnya di mana, kemudian juga membayarnya dengan cara apa, layanannya di mana. Ini untuk kedua penyelenggara ya, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian yang kedua, kajian ini juga perlu dilakukan ya. Kalau kemudian Pak Beni punya berbagai skema, ada G2G, P2P ya. Sebetulnya apa sih yang paling mudah ya untuk memberikan layanan kepada PMI kita? Apakah yang G2G? Kalau ternyata lebih mudah G2G, ya harusnya semuanya dikejar dong. Negara yang sudah memberlakukan skema penempatan G2G ya untuk PMI kita ya. Nah, menurut saya ini juga perlu dilakukan. Nah, apakah sudah pernah dilakukan ini oleh DJSN kajian-kajian seperti ini ya? Apakah kemudian hanya dilemparkan kepada BP2MI karena judul atau nomenklaturnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga dibiarkan BP2MI nantinya memiliki kreativitas. Saya khawatir kalau kemudian kreativitasnya ini tidak menguntungkan PMI kan justru berbahaya, padahal amanat undang-undangnya semua warga negara berkewajiban ya mandatori menjadi peserta BPJS ya, utamanya BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi Dirut BPJS Kesehatan mengatakan bahwa ada Perpres nomor 82 tahun 2018 ya, tentang jaminan kesehatan pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara dan dengan demikian tidak mendapatkan manfaat dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, menurut saya ini perlu diperjelas, Pak, apa saja manfaat yang dapat diterima oleh peserta yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan. Ya, mengingat pada pasal 52 ayat 1 huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri tidak termasuk dalam manfaat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, jika pelayanan kesehatan bagi peserta di luar negeri ya, maka perlu ada alternatif manfaat apa yang dapat menjadi insentif gitu ya. Apa alternatif manfaat yang dapat menjadi insentif bagi peserta untuk terus menjadi peserta aktif walaupun berada di luar negeri ya. Jadi ini perlu difikirkan, Pak ya, jangan sampai kalau nggak ada manfaat alternatif maka saya harus katakan negara menjadi tidak adil terhadap migran Indonesia yang diwajibkan untuk terus menjadi peserta selama sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut ya. Jadi apa, Pak, manfaat alternatifnya? Nah, kemudian yang keempat ya, pada slide 5 disebutkan Inpres nomor 1 tahun 2022 menginstruksikan
kepada Kepala BP2MI untuk mewajibkan calon pekerja migran Indonesia menjadi peserta aktif dan pekerja migran Indonesia kurang dari 6 bulan di luar negeri menjadi peserta aktif. Betul ya Pak Beni ya? Nah, bagaimana status pekerja calon pekerja migran ya? Pekerja bukan penerima, statusnya apa? Ya, pekerja bukan penerima upah atau apa? Sebab mereka masih calon pekerja dan bukan pekerja sebagaimana yang diatur pada pasal 4 Perpres nomor 82 tahun 2018 ya. Nah, ini juga ada hal yang menarik ini Pak Anggoro ya. Ternyata dari data yang disajikan oleh DJSN, jumlah WNI kita yang menjadi PMI ya, itu mencapai 4 juta lebih. Kalau saya hitung-hitung tadi 1,6%. 1,6% ini banyak loh Pak gitu. Ya, satu saja itu menjadi kewajiban kita untuk melindungi. Ini 1,6% dari 270 juta warga Indonesia. Dan ternyata tingkat kepatuhannya juga cukup tinggi Pak. Ya, yang membayar itu 1,6 juta lebih atau 37,25%, seperti itu. Jadi menurut saya ini perlu dikaji lebih mendalam oleh BPJS Ketenagakerjaan Pak. Karena bagaimanapun saya sepakat dengan teman-teman, yang namanya PMI kita bekerja ke luar negeri itu penuh dengan resiko Pak, begitu. Apalagi Ketua DJSN menggarisbawahi, ternyata sebagian besar pekerja migran kita di sektor informal adalah perempuan Pak. Ya, perempuan Pak, saya garis bawahi perempuan. Ya, perempuan itu bargaining positionnya lebih lemah, bebannya lebih berat, seringkali diksi double burden itu dilekatkan pada perempuan, belum lagi meninggalkan keluarga. Maka bapak-bapak ini harus berpikir keras, gimana caranya, ada kajian-kajian yang mendalam yang tadi saya sebutkan. Kesulitannya itu regulasi atau implementasi. Kalau regulasi tindak lanjutnya apa, implementasinya apa, dan ini sudah digarisbawahi, perempuan Pak, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Ya. Nah apalagi kalau kemudian kita bicara pekerja di sektor informal itu seringkali mendapatkan pekerjaan yang sering disebut pekerjaan 3D. Ya, difficult, dangerous, and dirty, seperti itu. Jadi artinya resiko itu pasti akan mereka temukan Pak, seperti itu. Nah oleh karena itu saya memohon dengan sangat ya bahwa kita semua kesini datang membawa amanat sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Mari kita berpikir keras kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai solusi untuk tetap bisa memenuhi hak warga negara sebagai pekerja migran Indonesia mendapatkan pelindungan yang utuh dari negaranya yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun dalam berbagai undang-undang yang ada. Terima kasih pimpinan. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Neti. Berikutnya Pak Ade Rizky dan standby Pak Saleh Daulay. Pak Ketua, izin mengingatkan perpanjang Oh dulu iya, Pak Ketua. mohon maaf. Ini kita perpanjang dulu sampai jam 12.30, jam 1? Jam 1 ya? Oke, Pak Ade Rizky, lalu standby Pak Saleh Daulay dan Ibu Nadifah ya. Ayo silakan Pak. Terima kasih pimpinan Pak Charles, Bang Melki, Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang kami hormati, Ketua DJSN, Kepala BP2MI, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Pak Direktur Kepesertaan ya Pak Jai, kemudian Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Gufron, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Tentunya kami kira dari paparan DJSN tadi ini sudah banyak identifikasi permasalahan dan kendala yang terjadi. Tapi sebelum memulai sampai ke substansi, saya ingin mengawali pendapat saya ini dengan pantun nih Pak. Pantunnya seperti ini Pak. Pergi ke bulan bersama Neil Armstrong, tidak lupa membawa kacang polong. Kerja di luar negeri harus strong, tapi kalau sakit bikin kantong bolong. Ini benar Pak.
bahwa yang kita terima cerita-cerita ini bukan cerita rekayasa, tetapi ini yang terjadi realita pada hari ini. Bagaimana kita selalu mengagungkan pemerintah pada saat sekarang ini, para pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan, pahlawan devisa negara. Namun pada hari ini masih belum terdapat keberpihakan negara pada rakyatnya sendiri. Nah, jadi kalau tadi Bu Neti sempat menyampaikan bahwa jaminan sosial, hak kesehatan, dan masyarakat bermartabat, kalau hari ini saya bilang bisa jadi negara yang tidak bermartabat pada hari ini bagi rakyatnya. Kenapa demikian? Karena negara masih saja tumpang tindih, belum menyelesaikan secara baik dan apik terhadap produk-produk hukum yang mengatur hal ini. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2022, ada juga Permen nomor 18 tahun 2018, kita mengetahui bahwa ini menjadi harus sinergitas bersama Bapak-Bapak selaku pemerintah. Tentu kami yang sebagai wakil rakyat pada hari ini, ya ini kami mendengarkan untuk dapat disampaikan dan terus dapat ditindaklanjuti agar negara menjadi negara yang bermartabat untuk para rakyatnya. Nah, pada hari ini tidak melindungi PMI dari sektor BPJS Kesehatan. PMI ini sudah bertahun-tahun lamanya ini Pak. Belum jadi PMI namanya TKI dan lain-lain. Nah, kami kira terobosan ini harus dalam waktu yang cepat dan singkat agar kiranya jaminan sosial para PMI kita di negara-negara yang ada di luar negeri ini bisa tercover setidaknya. Minimal misalkan Pak, minimal apakah negara dapat melakukan komunikasi dan lobby-lobby juga, mungkin kalau mungkin pada saat sekarang ini belum bisa BPJS Kesehatan untuk dapat mengcover, bisa juga mungkin dengan kerjasama pembicaraan G2G mungkin, pemerintah dengan pemerintah, asuransi yang bukan swasta, tapi asuransi di bawah pemerintahan di negara bersangkutan. Nah, kemudian bagaimana kiranya, ini saya singkat saja mungkin Pak, pada Pak Anggoro ini, bahwa sudah ada penurunan sekitar 20,27%. Penurunan perhimpunan kewajiban iuran. Betul ya Pak ya? 20,27%. Nah, kepesertaan BPJS Tenagakerja. Berarti ini kan sudah menjadi tidak aktif lagi itu Pak. Nah, oleh karena itu kami kira ini menjadi keharusan Pak, bahwa kalau pada hari ini kita bersama-sama dengan mitra kami BPJS Ketenagakerjaan, kami bersosialisasi di dapil-dapil kami, masih banyak yang belum paham Pak BPJS Tenagakerja dalam negeri. Bisa jadi nih para PMI kita ini juga belum paham seutuhnya BPJS Ketenagakerjaan ini sejauh mana dalam memberikan pelayanan-pelayanan bagi para PMI. Nah, kemudian untuk dapat lebih dimasifkan, tidak ada cara lain Pak, hingga harus masif selalu dalam memberikan sosialisasi. Sudah diberikan sosialisasi pertama, belum tentu masuk ke kepalanya Pak. Harus 2 kali, 3 kali, mungkin dengan menggunakan cara-cara lain mungkin yang lebih efektif. Kemudian mengkoordinasikan bagaimana produk-produk hukum yang sudah ada ini, termasuk mungkin di bawah koordinator dari Ketua DJSN, agar mendapatkan sebuah pencerahan terhadap produk hukum, apakah itu dalam bentuk revisi maupun penerbitan produk-produk hukum lainnya. Kami kira kami bersepakat dengan senior-senior kami bagaimana kita menempatkan para PMI kita sebagai manusia yang bermartabat, dan begitu juga lah negara harus memiliki sesuatu yang bermartabat juga dalam melihat rakyatnya, tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Kami kira itu mungkin. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Rizky. Selanjutnya Pak Saleh Daulay. Standby Ibu Nadifah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 9 yang berbahagia, Bapak Ibu tamu undangan, ada dari DJSN, Direktur Utama BPJS, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, kemudian ada BP2MI yang hadir bersama dengan kita, serta seluruh jajaran rombongan. Saya mulai dengan DJSN dulu. Saya gembira hari ini Pak Kepala DJSN hadir. Mudah-mudahan nanti ini bisa bersinkronisasi dan berkoordinasi dengan Komisi 9. Karena dari semua mitra yang ada ini semestinya yang paling dekat dengan Komisi 9 ini DJSN-nya. Karena DJSN itu juga adalah semacam regulator ya di dalam rangka melaksanakan jaminan sosial nasional di Indonesia. Jadi karena itu tentu jangan enggak datang-datang Pak. Jadi kalau rapat ke depan supaya lebih semangat Komisi 9 ini. Nah, yang pertama yang ingin saya tanya ke DJSN Pak. Apakah ada pembahasan khusus di DJSN yang berkenaan dengan perlindungan sosial bagi PMI, jadi bagi pekerja migran Indonesia? Atau jangan-jangan memang nggak ada dalam pembahasan karena dianggap sudah ada di BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, ada nggak alokasi anggaran yang bisa diambil dari kantor Menko PMK, nah, tempatnya Kepala DJSN kita ini sebagai deputi di sana, yang bisa dialokasikan untuk perlindungan pekerja migran. Karena tadi ada masalah-masalah sebetulnya ya, terutama kekurangan anggaran ini untuk penempatan. Yang sifatnya perlindungan sosial Pak, jadi bukan yang sifatnya bisnis atau pinjaman atau apa, bukan, tapi ini perlindungan sosial. Yang ketiga, apakah DJSN pernah berkoordinasi langsung dengan Kepala BP2MI, khusus nih, karena ini pekerja migran ini, terkait dengan masalah-masalah dan kasus-kasus yang sedang terjadi di luar negeri yang berkenaan dengan pekerja migran kita. Kasus-kasus itu banyak Pak. Misalnya ya, sebelum pemberangkatan. Sebelum pemberangkatan tuh yang sering terjadi adalah misalnya pelaporan dokumen, administrasi pemberangkatan, biaya penempatan, kan, kemudian pendidikan atau katakanlah pengetahuan dasar ya sebelum ditempatkan, kan biasanya ada sosialisasi tentang negara tujuan misalnya seperti itu. Dan juga ada yang setelah ditempatkan. Itu banyak masalahnya Pak. Ada yang PMI-nya nggak digaji, ada yang PMI-nya dipukuli, ada yang PMI-nya dikurung 7 tahun, 10 tahun baru ketahuan. Ya kan, dan itu masalahnya itu besar. Dan ada yang kriminal Pak, pidana. Ada yang pidananya hukuman penjara, ada yang pidana mati Pak. Jadi kalau di Timur Tengah itu pidana mati banyak. Apakah ini pernah dikoordinasikan? Kemudian setelah pulang Pak, PMI kita ini kan setelah pulang juga harus dibina. Apakah misalnya di Kementerian PMK itu ada program ini? Kalau di tenaga kerja ada. Ya, ini dari Kementerian Tenaga Kerja nggak ada ya, nggak hadir ya. Tapi kalau dari Kementerian Tenaga Kerja ada biasanya, sama dengan BP2MI juga ada. Mereka bikin kampung migran Indonesia atau apa namanya Tuh? Ya, desa migran ya. Dan seterusnya. Karena begini, kalaupun mereka punya uang banyak, nggak bisa diinvestasikan, nggak bisa dikelola dengan benar. Dia pulang ke Indonesia itu beli mobil Pak. Ya kan, punya uang 100 juta beliin mobil second. Ya kan. Begitu sudah pulang bawa sana sini itu mobil rusak kan. Rusak habis jual lagi berangkat lagi jadi PMI. Jadi seumur-umuran ada orang udah hampir 65 tahun masih pekerja migran. Itu kenapa? Karena mungkin ya faktor kita tidak pernah memikirkan bagaimana pasca mereka pulang ke Indonesia ini untuk dilindungi. Nanti ini tolong Pak, ini pertanyaan-pertanyaan saya itu jelas itu, konkret ya, berkenaan dengan itu. Kemudian perkenaan dengan regulasi.
ada nggak kajian yang dilakukan DJSN terkait dengan kesalahan-kesalahan penempatan dari pekerja migran Indonesia yang dilakukan di luar negeri? Ya, langsung atau tidak langsung ini masih berkenaan dengan jaminan sosial, Pak. Misalnya, apakah Bapak menemukan, misalnya pernah menemukan bahwa ada pembebanan biaya penempatan bagi mereka yang berangkat ke luar negeri? Kalau itu ada, itu melanggar undang-undang. Undang-undang nomor berapa ya? 18/2017 ya. Terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Atau Bapak pernah enggak menemukan ada kerjasama asuransi lain di luar BPJS Tenaga Kerja dengan Indonesia atau dengan BP2MI atau dengan apa gitu. Sehingga BPJS Tenaga Kerja bukan satu-satunya jaminan sosial yang melindungi pekerja migran kita. Dan kalau itu ada, itu melanggar undang-undang juga. Karena di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa satu-satunya ya, jaminan sosial yang melindungi pekerja migran kita itu adalah BPJS Tenaga Kerja. Dulu ada konsorsium, Pak, sebelum Undang-Undang 18/2017 itu lahir, itu ada dulu konsorsium, ada, Pak. Ini semua teman-teman yang orang lama di sini yang bahas ini tahu persis mengapa konsorsium tidak diperpanjang. Gitu. Itu dia Pak Kepala, ini sekali datang harus kasih banyak pertanyaan. Yang kedua, ke Prof. Gufron. Atau masih ini loh, nanti aja gitu, atau sekarang langsung? Sekarang ya, enggak, Prof. Gufron dulu. Jadi begini Prof, tadi saya menggelitik juga itu pernyataannya atau pertanyaannya Pak Charles. Jadi Pak Charles tadi waktu saya virtual bertanya, jadi sekarang kalau orang sakit di luar negeri BPJS Kesehatan bantu enggak? Nah ternyata jawabannya kan enggak. Pak, saya tanya, di dalam undang-undang SJSN kita itu kan soal kepesertaan BPJS Kesehatan dikatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Betul nggak Pak? Betul kan? Nah saya tanya, PMI kita ini rakyat Indonesia enggak? Yang tegas Pak, ya rakyat Indonesia kan? Jangan sampai begitu mereka ke luar negeri, Bapak menganggap mereka bukan rakyat Indonesia. Mereka ke luar negeri karena nggak sanggup cari makan di Indonesia. Justru mereka yang ke luar negeri itu harus ditingkatkan pelindungannya. Itu sebabnya lahir Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, nomor 18 tahun 2017 itu, Pak. Nah kan pertanyaan saya, mengapa kalau mereka berangkat ke luar negeri malah justru tidak dilindungi? Kalau orang sakit, banyak kok orang sakit di sana. Masalahnya begini Pak Guru, di sana itu ada juga itu tenaga kerja kita sakit. Kalau memang pemberi kerjanya itu bertanggung jawab, agennya bertanggung jawab, maka bisa jadi mereka akan diurus dengan benar. Tapi banyak kasus kita tahu, mereka pulang ke Indonesia tinggal nyawa saja. Gitu loh. Jangan sembarangan ngomong ini pahlawan devisa di mana-mana, puja-puji sana sini. Sementara perlindungan kepada mereka itu minimal. Nggak ada itu yang begitu. Nah karena itu Pak Gubernur, ini kan nyata bahwa ini rakyat Indonesia yang harus dilindungi. Pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan supaya mereka bisa di cover juga melalui perlindungan yang ada kita ini. Minimal jika mereka bermasalah tidak diurus di luar negeri, kita harus urus. Mereka rakyat Indonesia. Mereka itu Pak, saya pernah Pak Gufron kunjungan ke luar negeri untuk memeriksa tenaga kerja ini. Pada waktu itu ini periode yang lalu, ini saya ingat betul, saya waktu itu ke Qatar bersama dengan teman-teman. Di shelter itu ada 40-an orang tenaga kerja kita yang bermasalah Pak. Yang masalahnya macam-macam itu. Ada yang dokumennya tidak lengkap, ada yang tidak digaji sekian tahun, ada pokoknya macam-macam. Ada satu di antara TKI itu Pak, yang disuruh datang ke Qatar, dikirim dari Indonesia. Dia katakan, Mbak, ini ibu pergi saja ke sana. Nanti di bandara pasti akan ada yang jemput. Ini orang dikasih paspor, dikasih visa berangkat. Ya kan, kemampuan bahasa Arab enggak ada, bahasa Inggris enggak punya. Ini orang berangkat sampai di bandara di Qatar sana enggak ada yang jemput Pak. Selama seminggu dia jalan-jalan tuh di bandara Pak, lontang-lantung sana sini itu enggak ada yang ngurusin.
Makannya ambil dari tong-tong sampah itu, sisa-sisa makanan orang. Kenapa ini terjadi? Karena nggak ada yang bertanggung jawab dalam sisi penempatannya. Ternyata setelah kita teliti ini, sebetulnya ada yang jemput Pak Gufron. Menurut kami ya, asumsi kami ini, ada yang jemput tuh. Tapi begitu dilihatnya dari jauh, ini orangnya mohon maaf, tidak begitu cantik. Akhirnya ditinggalkan. Pertanyaannya, ini orang mau pekerja migran, atau mau jual orang, atau mau jual apa, human trafficking atau apa gitu. Habis itu orang ini kan terpaksa, ya kebetulan ketemu orang Indonesia saja Pak, dibawa ke KBRI, maka selamat. Kalau enggak jadi apa itu? Dan ada yang dipukuli Pak. Waduh, itu berhari-hari dipukuli. Ini siapa yang ngurus? Enggak ada. Paspornya ditahan, nggak bisa pulang, mau kemana nggak bisa. Problematikanya banyak. Jangan kita biarkan juga begitu mereka sakit BPJS Kesehatan, wah ini kan urusannya siapa? Lempar ke BP2MI. BP2MI nggak merasa nggak ada punya anggaran untuk itu. BP2MI ini kan anggarannya paling kecil tapi pakaian yang paling sering ganti. Kalau lagi rapat maksud saya. Ya kan kita perhatian juga. Ya kan? Ini kalau dilemparkan ke mereka nggak ada duitnya. Kan uang transportasi keliling-keliling aja kurang tuh kalau hitungan saya ya. Nah ini yang untuk BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam paparan Bapak ini kan sebetulnya ada penambahan pesertaan. Nah pertanyaan saya sebetulnya apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah kepesertaan yang berangkat ke luar negeri ini? Kenapa? Karena ini penting ditanyakan, jangan sampai Bapak ini malah justru ini Pak Anggoro lagi nggak ada, nggak apa-apa ya Pak Zainuddin ya. Jangan sampai ada kesan bahwa BPJS Tenaga Kerja ini pasif saja. Begitu BP2MI lapor, ada sekian orang yang berangkat daftarkan, gitu. Jadi ini apa yang dilakukan? Karena gini Pak Zainuddin, ini Pak Anggoro juga sudah datang. Orang yang berangkat ke luar negeri berjenis-jenis. Ada yang formal, semua lengkap dokumen, agennya jelas, yang memberangkatkan siapa, yang menerima siapa, perlindungan di sana juga jelas. Tapi ada yang pergi diam-diam. Sekarang saya tanya, apakah menurut kita ini, siapapun yang ada di sini, orang yang pergi diam-diam itu, ya dia punya paspor pergi sendiri, itu dianggap harus dilindungi atau tidak? Sama dengan yang tadi itu, warga negara Indonesia juga itu Pak. Walaupun diam-diam pergi gitu. Ini tolong ya, jelaskan. Ini apa yang sudah dilakukan untuk penambahan, jangan sampai Pak Beni tadi bilang, enak sekali nih BPJS TK ini. Ya kan, dapat manfaat banyak. Klaimnya sedikit. Ya kan? Dan pernyataan Pak Beni ini sebetulnya agak tendensius juga saat ini. Enggak boleh itu pernyataan begitu. Karena BPJS Tenaga Kerja ini kan bukan lembaga profit. Adapun mereka menginvestasikan anggarannya kan bukan untuk dapat keuntungan bagi lembaga BPJS itu secara khusus, tetapi untuk dimanfaatkan kembali bagi kesejahteraan peserta. Jadi nanti kembalinya ke peserta sebetulnya. Berapapun untungnya misalnya hasil dari mereka itu kan kembalikan ke peserta. Jadi nggak ada istilahnya lebih kurang dimanfaatkan. Karena memang sistem jaminan sosial itu begini, kecuali kalau Pak Anggoro berani mengatakan kalau ini jaminan sosial yang orientasi profit. Berani nggak kan? Enggak kan? Enggak. Makanya ini tolong. Jadi karena itu tolong tuh Pak Zainuddin, apa yang sudah dilakukan? Ini jadi problem terus nih. Kemudian, Bapak pernah nggak berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI? Soal bagaimana ini orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri? Kan ada yang ke Taiwan, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke mana itu Korea Selatan, ada ke Jepang, ada ke seluruh negara. Jadi kalau Pak Rizal tadi sebut ada 9 juta orang, itu kan yang 9 juta itu yang masih dugaan. Coba bayangin, warga negara Indonesia saja diduga, coba bayangkan. Aneh nggak Republik ini? Jumlah warga negara Indonesia di luar negeri diduga 9 juta orang. Kalau Pak Rizal menyebut diduga 50%-nya itu yang legal formal, sisanya ilegal informal. Ini kan aneh itu. Di Malaysia berapa jumlah kita? Katanya 2,5 juta. Berapa yang formal? Ya sekitar 750.000. Kan aneh juga itu. Masa warga negara Indonesia dianggap duga-dugaan begitu? Nyawa orang dihitung apa? Gimana sistem pendataan kita? Ini Pak Anggoro ini penting nih. Bapak hadir di situ tuh urusin ini Pak PMI ini. Ya kan? Itu. Kemudian yang berikutnya. Pak Anggoro ini penting.
Menurut Bapak, apa yang ditambahkan, yang perlu ditambahkan di dalam jaminan Bapak itu, ini nanti tolong dijadikan sebagai simpulan rapat juga kalau bisa dijawab. Sehingga jaminan BPJS Tenaga ini cukup dan tidak perlu lagi ada jaminan-jaminan lain. Maksudnya nggak perlu lagi ada asuransi di luar ini. Apalagi kalau sekarang kan 5 ini yang dilindungi menurut undang-undang itu kan. Jaminan kematian, kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan. Benar nggak? Ini kan nggak cukup. Katanya, kata mereka ini, ditawarkanlah jaminan apa, macam-macam itu Pak. Ada yang tergoda juga. Akhirnya kerjasama juga itu. Walaupun melanggar gitu. Nah saya kira ini nanti tolong dijawab. Nah kemudian saya pindah ke Pak Beni ini. Pak Beni, ini kan pada bulan bulan November 2021. Ini sebetulnya saya sudah lama Pak terima surat ini. Baru saya mau bacakan hari ini. Itu kita menerima surat ini. Saya dapat kopiannya nih di tangan saya sekarang. Kepada yang terhormat Kepala BP2MI. Ya kan? Untuk perhatian yang terhormat Bapak Beni Ramdhani. Ini di sini nih. Ini dari Jasindo, Pak. Di sini disebutkan selanjutnya menunjuk kepada surat Kepala BP2MI nomor sekian tanggal 25 Oktober 2021 perihal permohonan informasi mengenai pertanggungan asuransi Covid bagi CPM ini dapat kami sampaikan bahwa surat tersebut telah kami terima dengan baik. Nah, adapun terkait asuransi Covid bagi PMI dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Saat ini kami telah menyusun produk asuransi perlindungan CPMI dengan luas jaminan sebagai berikut. Asuransi perlindungan yang berlaku selama maksimal 18 bulan. Pada masa penempatan dan masa pada pra penempatan dan masa penempatan. Serta diperluas jaminan perlindungan terhadap risiko Covid yang berlangsung selama 30 hari. Nah, rincian luas jaminan ini, syarat dan ketentuan selengkapnya kami sampaikan sebagaimana terlampir. Nah, ada lampirannya Pak. Ada lampirannya nih. Ya kan, risiko sakit Covid dan Covid. Cuman yang aneh ini Bapak Ibu Saudara, lampirannya ini bukan hanya Covid. Nomor 1, mengenai meninggal dunia akibat kecelakaan. Ini berarti sudah hampir mirip dengan BPJS Tenaga nih. Risiko gagal berangkat. Nah, ini bukan Covid. Ditanggung juga ini sama asuransi Jasindo. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. Di luar itu juga ini bukan Covid ini. Satu-satunya yang berkenaan Covid itu hanya nomor 5, risiko sakit non-Covid dan rawat inap dan rawat jalan. Nah, kemudian risiko ini macam-macam. Nah, preminya 400.000 per orang, tawaran dari asuransi Jasindo. Saya tanya Pak, ini aturan hukum apa yang Pak Beni pakai? Sehingga Bapak ngirim surat ke asuransi Jasindo. Ini ngirim surat ini. Ini kan jawaban terhadap surat Kepala BP2MI ini. Berarti BP2MI ngirim surat ke Jasindo. Aturan hukum mana yang Bapak pakai sehingga Bapak berani bikin surat kayak gini? Ini Pak Beni banyak melanggar undang-undang di sini, saya tahu persis nih. Aturan hukum mana? Sementara di dalam undang-undang coba dibaca lagi, itu kan satu-satunya kan BPJS Tenaga Kerja. Saya tahu persis itu Pak. Perjuangannya untuk menempatkan hanya satu-satunya BPJS Tenaga Kerja ini ada banget sore ini. Ini juga petarung juga dulu buat undang-undang itu. Tahu kita persis. Ini kenapa kok tiba-tiba malah secara aktif, proaktif BP2MI mengirimkan surat ke sana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak Beni, ini masih berlangsung enggak? Ya. Masih ada enggak ini? Atau jangan-jangan kan cuma 18 bulan. Kalau 18 bulan dari November 2021 sampai sekarang masih berlangsung enggak ya? Masih kan berarti mestinya. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah yang sudah di cover ini Pak? Kalau memang masih berlangsung, CPMI-nya yang berapa itu? Boleh enggak kami tahu? Ya kan? Sebetulnya ini inisiatif apa dan siapa? Tahu nggak misalnya Kementerian Tenaga Kerja bahwa ini ada? Tahu nggak BPJS Tenaga Kerja bahwa ini terlaksana?
Ya, aturan-aturan seperti ini yang dibuat secara sepihak oleh BPJS ini. Oke, itu ya. Yang berikutnya untuk Pak Beni. Saya dapat informasi bahwa biaya penempatan masih ada Pak melalui skema KUR. Ini KUR ini masih berdebat panjang lebar sana sini. Ada yang katanya KUR ini, tapi ada lembaga ketiga di luar KUR itu. Jadi katanya semacam lembaga finance gitu. Nanti lembaga finance itu yang biayai dulu, nanti setelah itu para tenaga kerja kita sampai bekerja di sana nanti membayar. Nyicil. Akhirnya mereka nanti gajinya itu dipotong bisa 5-6 bulan. Baru mereka terima. Ini ada nggak Pak Beni? Jujur aja, ini kan kemarin saya ingat ini ada kesimpulan rapat di sini, hapus atau cabut peraturan badannya. Udah dihapus tuh, bagus tuh Pak Beni. Tapi diganti dengan peraturan kepala, isinya sama. Ya kan? Kalau peraturan badan itu kepalanya kan Pak Beni. Maksudnya kepala BP2MI itu kan kepalanya kan Pak Beni. Tahu-tahu itu peraturan badannya cabut, buat peraturan baru, namanya peraturan kepala. Kepala apa? Kepala badan. Dan itu juga itu. Ya saya awam lah soal undang-undang hukumin segala macam. Jangan sampai ini Pak Beni ini menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Saya nggak mau campurin urusan Bapak lah. Saya nggak pernah mengurusin begini-begini. Diskusikan soal bagaimana orang dapat uang menempatkan ini dan itu. Nggak pernah Pak. Tapi saya nggak suka ya dengan cara-cara begini ini nggak jelas itu apa manfaat tujuannya segala macam itu membuat ada dana KUR dan segala macam itu yang jelas-jelas merugikan para TKI. Kami barusan kunjungan ke Jepang, ini banyak teman-teman yang ke Jepang. Waktu itu kita tanya, ini Bang Darul ada kan itu? Kita tanya, kalian bayar nggak waktu mau berangkat? Bayar, ada sampai 50 juta kalau nggak salah itu. 48 sampai 50 juta penempatannya. Kami saksinya, pemberangkatannya ada. Mau lari dari mana? Saya minta yang gini-gini ini hentikan lah ini, tertib pada aturan. Kita nggak enak Pak, banyak orang tiap hari, saya Pak, banyak orang WA saya nggak pernah tanggapi. Memang orang WA-in, ya. Tapi saya nggak pernah tanggapi. Di sini saya sampaikan, bukan berarti saya terikut pada salah satu kelompok dari agen-agen penempatan pekerja migran Indonesia ini. Ini kan ada kepentingan semua. Saya nggak ikut di situ Pak. Dan saya menerima surat yang tadi yang saya bacakan itu dari orang yang sangat kompeten dan bertanggung jawab dan pejabat Republik ini. Bukan dari para agen-agen itu, bukan. Pejabat Pak. Pengambil kebijakan. Cuma saya nggak etis saja menyebut namanya. Nanti minta dikerja, baru hari ini saya kejar. Karena saya lihat Pak Beni masih terus-terusan nih. Belum lagi Pak Beni kalau mengurusin TK ini agak sedikit politis juga. Ya kan kemarin depan presiden begini kan ada videonya itu yang populer sekali itu. Itu politis tuh, nggak usah lah ini ngurusin ini profesional saja. Kalau udah berhasil nanti menempatkan pekerja migran kita dengan benar perlindungannya maksimal, insya Allah ditambah jabatannya bisa 3 periode lagi. Ya enggak? Jadi mohon teman-teman pimpinan jadi perhatian betul ini. Kita boleh berbeda pandangan, berbeda pikiran di sini, tapi begitu pelayanannya kepada masyarakat, begitu pelayanannya kepada pekerja migran kita harus satu, sama suaranya. Mau BPJS Tenaga Kerja, mau BPJS Kesehatan, mau DJSN, mau BP2MI, kita dukung. Pak Beni, kami dukung Pak Beni, jangan salah ya. Kami dukung. Anggaran Bapak kemarin udah ditolak Pak. Ingat itu. Tapi begitu pada rapat berikutnya kami terima. Dengan sadar. Kenapa? Kami tidak mau Pak Beni itu terbengkalai kerjanya. Maka kami semua sepakat. Bukan kami tidak sadar. Ini mohon jadi perhatian. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan pelayanan kita bagi masyarakat. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.